Salam adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Mana tepuk tangannya? Sekali lagi, sekolah minggu GBI Eklesia. luar biasa. Selamat hari Minggu ya, buat adik-adik semua yang sedang mengikuti ibadah online sekolah minggu pada pagi ini. Iya. Salam sehat buat kita semua. Ya. Oh, gimana nih kabarnya Kak selama seminggu ini? Sehat. Gimana adik-adik semua sehat dari rumah? Sehat. Ya. Ayo adik-adik harus tetap semangat ya, harus tetap menjaga kesehatan yang di rumah ya, dan jangan lupa adik-adik juga harus tetap belajar yang tekun di rumah. Jangan gara-gara adik-adik di rumah jadi malas-malasan untuk belajarnya ya. Tidak boleh, harus tetap pintar. Nah adik-adik harus selalu menjaga kesehatan. Apa-apa aja Kak yang harus kita lakukan selama di rumah? Kita harus rajin cuci tangan ya adik-adik. Jangan lupa, terus juga kalau pengen keluar harus pakai masker. Terus apa lagi Kak Joy? Jangan lupa makan makanan yang bergizi ya, kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Makan daging nggak apa-apa, cuman harus ada sayurnya juga ya adik-adik, biar tetap sehat dan kuat. Dan jangan lupa adik-adik selalu minum vitamin ya. Betul banget. Ya, biar tetap sehat. Ya. Nih adik-adik, kita mau kenalkan dulu. Mungkin ada adik-adik yang lainnya, itu kakak siapa? Yang cantik itu kakak siapa? Gitu ya. Nah, kakak akan memperkenalkan diri dulu buat adik-adik semua. Dengan kakak, Kak Juwita. Nah, di sebelah kanan kakak, Kak Emi. di sebelah kiri kakak. Kak Joy. Mana tepuk tangannya? Iya. Kakak juga akan mengenalkan kakak-kakak pemain musik kita yang ganteng-ganteng ya. Pemain bass kita, Kak Widi. Pemain drum kita, Kakak Tian Jilius. Pemain keyboard kita, Kakak Yeremia Simarmata. Ya, luar biasa. Ayo adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum mulai ibadah kita, adik-adik siapin apa dulu nih Kak? Siapin adik-adik, jangan lupa siapin buku tulisnya, alkitabnya, dan alat tulisnya ya adik-adik. Betul Ayo ya. sekarang diambil alat tulisnya. Ya. Dan firman Tuhannya harus dicatat ya adik-adik. Ya, ayo kita mulai ya Kak Joy. Yuk. Yaudah adik-adik, kita udah nonton diri ya Kak. Oke. Laskar Kristus. Oh Oh iya Kak, biar lebih semangat, kita tetap semangat yuk. boleh Kak. Ya adik-adik, aku yang pimpin ya adik-adik. Tepuk semangat. Ayo adik-adik, kita tetap posisi berdiri ya. Ayo, Laskar Kristus. Oh yeay, luar biasa. Ayo kita angkat pujian kita
tutup matanya dan angkat tangan kanan adik-adik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi tak terbatas. Tak terbatas
Bapa di surga, pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami sedang ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, pertumbuhannya Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus adik-adik kami ini Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai kami sepanjang hari Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah ambil bagian Tuhan Yesus dalam pelayanan ini. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa ini kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan kakak hari ini. Kita mau belajar mengenai kisah petani dan bibit. Kisah petani dan bibit. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau. Banyak orang berkumpul untuk mendengar Yesus. Kerumunan orang menjadi terlalu besar. Apa yang akan Yesus lakukan? Melihat perahu di dekatnya, Yesus naik ke atas perahu. Sekarang ia dapat melihat orang-orang dan mereka dapat melihat dan mendengarnya. Yesus mulai bercerita tentang perumpamaan, cerita tentang kejadian sehari-hari yang mengajar orang-orang tentang Allah. Seorang petani menebar bibit di kebunnya. Ada seorang petani yang menebar bibit di kebunnya. Tentu dong kita bisa membayangkan bahwa ya petani ini bekerja dan orang-orang melihat hal tersebut berulang kali. Beberapa bibit yang ditebarkan tadi oleh si petani tadi, ada yang jatuh di jalan setapak. Terus burung-burung dengan cepat mengambilnya untuk dimakan. Beberapa bibit juga jatuh di bagian berbatu dari tanah. Mereka cepat tumbuh menjadi tanaman, tapi yang tidak kuat terik matahari segera membuat tanaman itu layu karena tidak dapat berakar yang dalam di tanah itu. Lalu bibit yang lain juga jatuh di tanaman berduri, tidak bisa tumbuh untuk menghasilkan biji baru. Tanaman berduri menutupi bibit yang sedang tumbuh, menutupi dari sinar matahari dan hujan. Sisa dari bibit itu jatuh di tanah yang subur. Waktu berlalu, tunas tumbuh menjadi tanaman yang sehat, menghasilkan banyak biji baru. Petani sangat senang dengan hasil panennya. Pada akhir cerita, murid-murid datang ke Yesus. "Mengapa engkau mengajar dengan perumpamaan?" tanya mereka. Yesus berkata, perumpamaan menolong orang untuk mengerti tentang Allah. Orang yang tidak mencintai Allah tidak dapat memahami cerita perumpamaan. Kemudian Yesus menjelaskan tentang perumpamaannya. Ia berkata, bibit dalam cerita adalah sabda Allah. Bibit yang di jalan setapak seperti orang yang mendengar tapi tidak mengerti sabda Allah. Iblis membuat mereka lupa dengan apa yang dikatakan Allah. Beberapa orang dengan cepat menerima sabda Allah. Mereka seperti bibit yang jatuh ke tanah berbatu. Dengan mudah, jika seorang mengejek mereka atau membuat mereka kesusahan karena mereka mencintai Allah, mereka tidak mau menerima dampak jika mengikuti Allah. Betapa sedihnya karena mereka lebih suka menyenangkan teman-temannya daripada Allah. Tanaman berduri itu mengumpamakan kerisauan dan kecintaan akan uang yang mengisi kehidupan sebagian orang. Mereka begitu sibuk mengusahakan mendapat uang lebih dan barang-barang sehingga melepaskan Allah dari kehidupan mereka. Tapi bibit yang jatuh di tanah yang subur menghasilkan panen yang baik. Seperti sabda Allah masuk ke hati dan mengubah hidup orang-orang ini melayani dan menghormati Allah. Sehingga ada beberapa rombongan orang-orang tidak mau meninggalkan tempat. Banyak yang ingin mengikuti
Allah dan menyenangkan Dia. Perumpamaan Yesus menolong mereka mengerti bagaimana harus taat kepada Allah. Adik-adik nanti bisa baca lengkap di Matius 13. Cerita-cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk yang Ia sebut dengan suatu dosa. Karena hukum dosa ialah maut, tapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosa, Ia akan melakukannya. Yesus akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Yesus selama-lamanya. Ayat hafalan kita Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian. Ayat hafalan kita adik-adik tertulis dalam Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan penyertaan pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah beribadah dari awal Tuhan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan yang Kau sampaikan ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan agar menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini juga kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, berkati juga bangsa kami Tuhan, Indonesia yang sedang dilanda virus ya Tuhan. Pulihkan Tuhan bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Terima kasih, mari adik-adik kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk hari Minggu ikuti lagi ibadah online dari jam 8 pagi hingga selesai. Terima kasih juga buat adik-adik yang udah kirim ayat hafalannya. Jangan lupa ya adik-adik kirim ayat hafalannya maksimal sampai hari Rabu jam 8 malam. Mari kita saksikan cuplikannya. 3, 2, 1, let's go! Hari ini aku main hafalan dari Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Amin. Terima kasih. Halo teman-teman. Hari ini kita ada ayat hafalan dari Pak Gembala, yaitu dari Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Amin. Terima kasih. Halo Shalom, hari ini aku ada ayat hafalan dari Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Amin. Terima kasih. Shalom, aku membacakan ayat hafalan dari Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Miko
teman-teman, salam kakak minggu. Hari ini saya ada ayat hafalan dari Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Elia, amin. Terima kasih teman-teman. Semangat, semangat. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya, Cio. Kami ayat hafalan dari Pak Gembala. Ayat hafalnya di Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Amin. Terima kasih. Salam kakak kepala minggu. Ayat hafalan minggu ini dari Pak Gembala. Ayat hafalan Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya akan pasti akan dihukum mati. Amin. Dadah. Ayat hafalan Matius 15 ayat 4. Inilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti akan dihukum mati. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini aku bakal hafalan dari Pak Gembala, yaitu Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini ada hafalannya dari Pak Gembala. Nah, hafalannya adalah Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan ayat hafalanku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Misal Gurita Masyaloho. Saya ada ayat hafalan dari Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya
ayat hafalan dari Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya akan dihukum mati. Amin. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Carlota Fredlina Federa Siltor. Shalom kakak semenggo, shalom teman-teman, dan shalom untuk semuanya. Hari ini saya akan menyaksikan ayat hafalan aku dengan kata-kata bahasa Inggris lalu terjemahkan. Matius 15 paragraph 4. For God say, honor your father and your mother. And again, whoever curses his father or mother is punished by death with the name of Jesus. Haleluya. Amin. Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, ia pasti dihukum mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, hari ini aku menyaksikan ayat hafalan dari Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Amin. Terima kasih. Hai, hari ini aku main hafalan dari Pagembala, yaitu Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti akan dihukum mati. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.